Bencana alam tidak mengenal batas wilayah, tetapi ketangguhan suatu bangsa ditentukan oleh seberapa dalam akarnya tertancap di tanah tempat ia berdiri. Dewan Juri, mosi ini mengajak kita semua untuk melihat bagaimana seharusnya negara hadir bagi warganya yang hidup di daerah rawan bencana. Prinsip kami sebagai tim pro sederhana, bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana sebagai jawaban utama atas bahaya bencana yang ada, karena mencegah jauh lebih baik daripada mengobati sesuai dengan kata pepatah. Ada dua kata atau dua konsep yang harus kita pahami sebelum kita masuk ke dalam argumen. Yang pertama, mitigasi. Mitigasi adalah berbagai upaya pencegahan yang bisa dilakukan melalui pembangunan maupun edukasi. Sementara relokasi adalah pemindahan ke lokasi yang lebih aman. Lalu apa yang menjadi perhatian kami sebagai tim pemerintah? Yang pertama, relokasi seringkali mengabaikan hak masyarakat atas tanah, rumah, dan identitas lokal mereka. Ketika dipindahkan, negara bukan melindungi, tapi mereka merampas. Relokasi tidak menyelesaikan akar dari permasalahannya, namun hanya menunda. Lokasi baru juga berpotensi untuk mengalami bencana, sedangkan lokasi yang lama belum terselesaikan masalahnya. Ibarat kita sedang menggali lubang lalu menutupnya dan mengulangi pola yang sama sampai lelah. Maka beban pembuktian tim pemerintah yang pertama adalah mengapa mitigasi dinilai lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan dengan relokasi, dan mengapa mitigasi lebih efektif dalam pelaksanaannya untuk melindungi warga negara dalam jangka panjang. Tujuan kami sebagai tim pemerintah jelas, Dewan Juri. Kami ingin mendorong kebijakan negara yang tidak hanya menyelamatkan nyawa dalam jangka pendek, tetapi juga menjaga hak identitas dari keberlangsungan hidup masyarakat dalam jangka panjang. Baik, argumen kami yang pertama adalah di mana mitigasi bencana merupakan wujud keadilan dan penghormatan terhadap hidup masyarakat. Dewan Juri, negara yang adil bukanlah negara yang merampas hak warga negaranya, melainkan negara yang melindungi tanpa merampas hak warga negaranya. Ketika negara lebih memilih relokasi, ia memilih untuk memaksa warga negaranya meninggalkan tanah yang menjadi rumah dan memberi mereka kehidupan. Secara tidak langsung, hal ini sama saja dengan merampas hak warga atas rumah dan identitas. Mengapa seperti itu? Karena bagi masyarakat, tanah bukan hanya tempat berpijak, namun merupakan identitas. Mitigasi memungkinkan mereka untuk tetap tinggal dan merasakan lingkungannya, sementara negara hadir untuk mereka mempersiapkan wilayahnya atas segala resiko dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, kemudian edukasi mengenai bencana, dan juga membangun sistem peringatan dini. Relokasi bisa diartikan sebagai pelanggaran HAM secara tidak langsung atas tempat tinggal dan juga penentuan hidup. Di sisi lain, mitigasi tidak merenggut apapun, namun memperkuat kesiapan masyarakat untuk hidup berdampingan dengan resiko yang ada. Urgensinya nyata, Dewan Juri. Jika negara hanya mengandalkan relokasi saja, maka ia sedang mengumpulkan pengungsi dalam negerinya sendiri. Tanpa apa? Tanpa jaminan bahwa mereka akan selalu aman hidup di wilayah tersebut. Karena tempat yang mereka jadikan sumber relokasi itu adalah juga tempat yang bisa terkena bencana. Pihak oposisi mungkin akan berpendapat bahwa relokasi adalah solusi paling cepat dan efektif. Namun apa artinya kecepatan tanpa jaminan dan keadilan? Ia hanya mengalihkan masalah. Keselamatan sejati harusnya dibangun, bukan dipindahkan. Kemudian selanjutnya, argumen yang kedua adalah mitigasi bencana jauh lebih baik dan efektif secara pelaksanaan. Dewan Juri, selain keadilan, sistem penerapan mitigasi bencana jauh lebih efektif dan efisien serta berkelanjutan daripada relokasi. Mengapa seperti itu? Karena mitigasi mencakup pembangunan infrastruktur seperti tanggul, sistem drainase, penghijauan, bangunan tahan gempa, hingga sistem peringatan dini yang berfokus pada penanganan masalah, dan dalam hal ini adalah bencana itu sendiri. Tentunya pembangunan ini tidak hanya berlaku dalam satu waktu saja, namun dalam jangka panjang yang bisa digunakan terus-menerus untuk masyarakat. Dilihat dari segi biaya, relokasi juga membutuhkan anggaran yang tinggi, karena harus membangun fasilitas hidup di tanah yang baru, belum lagi anggaran pemulihan kerusakan wilayah yang lama apabila memang sudah terdampak bencana. Sedangkan anggaran yang sama bisa kita gunakan untuk hal yang jauh lebih efektif untuk pembangunan mitigasi di tiap daerah. Contoh yang bisa kita ambil adalah negara Jepang, dengan segala sistem mitigasi yang memadai, dengan peringatan dininya, dengan bangunannya yang kokoh, sehingga kita bisa melihat dampaknya bagi masyarakat, di mana kesiapan mereka serta respons bencananya itu sangat tinggi. Mereka siap dan tidak panik dalam menghadapi bencana. Mereka mampu untuk menyelamatkan ribuan nyawa dari penduduknya tanpa harus memindahkan jutaan dari penduduknya. Tanpa komitmen teguh pada mitigasi, negara hanya akan menghadapi masalah bencana yang terus berulang. Bencana akan terus merusak. Lalu negara akan merespon dengan relokasi sementara. Lalu pola yang sama akan berulang. Tanpa adanya solusi yang bisa memperbaiki kualitas penanganan bencana kita. Oleh karena itu, kita harus terus berusaha untuk memutus rantai tersebut. Contoh sederhana yang bisa kita ambil dan dekat dengan kita adalah banjir di Sumatera waktu itu, di mana masyarakat kehilangan rumahnya, kehilangan fasilitas,
tidak memiliki makanan, tidak ada air, mereka kelaparan, kesehatan menurun tanpa adanya fasilitas dari kesehatan, kesulitan mencapai akses dan lain sebagainya. Itulah mengapa bagi kami relokasi itu sangat tidak menguntungkan, karena ada beberapa daerah tempat relokasi yang jauh dari jangkauan pemerintah pusat, di mana pemerintah tidak bisa melakukan upaya penanggulangan dengan cepat kepada warga-warga yang berada di daerah pelosok. Misalnya waktu itu di Aceh Tamiang, mereka benar-benar merasa kelaparan, merasa menderita tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Bukan tidak ada bantuan, tapi memang alokasi bantuan itu tidak bisa disalurkan dengan cepat. Mungkin tim oposisi akan mengatakan bahwa ada daerah-daerah yang memang tidak bisa dilakukan mitigasi. Sebetulnya kami sebagai tim pemerintah akan menegaskan bahwa kami tidak menolak mitigasi secara sepenuhnya. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai pilihan utama atau sebagai kebijakan utama dari suatu negara untuk menanggulangi permasalahan bencana alam yang ada. Justru mitigasilah yang harus menjadi garis depan kebijakan negara, karena memang kita tekankan lagi bahwa mitigasi tidak hanya menolong warga negara di satu waktu saja, tapi bisa menolong warga negara dalam jangka panjang. Itulah yang menjadi titik berat kami dalam perdebatan ini. Oleh karena itu, mitigasi tidak hanya adil bagi masyarakat untuk hak hidup mereka, namun juga merupakan pilihan bijak secara praktisnya, karena bisa kita lihat dari argumen-argumen yang sudah saya utarakan sebelumnya. Ini adalah saatnya kita berubah, memutus pola berulang dengan memperkuat kesiapan negara, karena negara yang sejati adalah negara yang hadir, bukan hanya memindahkan warga negaranya ke tempat yang lain. Itulah mengapa mitigasi sangat penting bagi penanggulangan bencana, karena memberikan solusi jangka panjang yang mungkin tidak bisa diberikan oleh relokasi yang hanya memberikan solusi sementara tanpa ada jaminan keamanan dan keadilan bagi warga negara Indonesia. Sekian adalah beberapa yang bisa kami utarakan sebagai tim pemerintah. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.